Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kristina Tamba, SAG, mengikuti PPG di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25309925. Hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025. Saya sedang video pembelajaran untuk uji kinerja di SMK Negeri 1 Sesorgadong dengan materi manusia sebagai pribadi yang unik dengan metode pembelajaran PBL. Terima kasih. Selamat pagi semua anak ibu. Siap, Pak Ibu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hendaknya membuat berdoa dan juga bernyanyi. Tetapi di pagi hari ini, yang cerah ini, Ibu lihat wajahnya masih lemas. Pagi hari masa lemas. Sudah sarapan tadi? Belum. Pasti sudahlah, belum ya kan? Baik, oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita, yaitu tentang pribadi yang unik. Nah, sebelum masuk kita tentang pelajaran kita, materi kita, sebaiknya kita berdoa dan bernyanyi. Siapa dulu mimpin doa dan nyanyi? Oke, baik, maju ke depan. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita bernyanyi dan berjudul Ya Tuhan kami datang. Ya Tuhan kami datang. Satu, dua, tiga, ya. Kembali kami mengucap syukur di mana pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami bisa mendidik kami yang didiknya. Ya Bapa, banyak dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Engkau mengampuninya agar tidak terhalang oleh kasih dan karunia-Mu. Bunda Maria, Bunda pertolongan abadi, angkatkanlah doa anakmu ini ke dalam tangan anakmu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, yang bersama Engkau sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada anak kami yang telah memberikan persembahan lalu dan doa. Baik, di sini materi kita yaitu tentang pribadi yang unik. Nah, manusia adalah ciptaan Tuhan, di mana Tuhan menciptakan menurut rupa dan gambar, serupa dan segambar. Tetapi manusia itu memiliki keunikan dalam dirinya masing-masing. Setiap manusia memiliki keunikan itu pasti berbeda dengan teman atau sahabat yang lain atau saudara kita, berbeda keunikannya. Jangan kita katakan keunikan kita sama-sama teman kita. Tidak. Keunikan kita itu adalah berbeda. Ya, oke, baik. Kita lihat dulu atau kita perhatikan dulu yang ada di papan tulis ini. Coba kita perhatikan ya. Tentang bersyukur sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan melihat apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita.
Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mampu memperjelas kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, mampu memperjelas atau menjelaskan alasan laki-laki dan perempuan saling menghormati. Dan yang ketiga, mampu memperjelas hal-hal yang dapat dikembangkan. Inilah 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang anak-anak kita mau mengamati gambar ini. Ketika kita mengamati gambar ini, maka muncul pertanyaan, apa yang kamu temukan pada gambar ini? Kalau kita melihat gambar ini, maka kita akan menemukan satu, adanya kebahagiaan di antara anak laki-laki dan perempuan. Kedua, anak laki-laki dan perempuan tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Sekarang anak-anak, berdasarkan gambar di bawah ini, menurutmu apa perbedaan kebiasaan anak laki-laki dengan anak perempuan? Sekarang kita lihat gambar yang anak perempuan. Anak perempuan lebih menyukai hal-hal yang menarik, misalnya permainan boneka, memasak, permainan lompat tali, dan masih banyak hal-hal menarik lainnya yang sering dilakukan oleh anak-anak perempuan. Sedangkan kalau kita lihat pada gambar anak laki-laki lebih menyukai tantangan, misalnya bermain bola, bermain kolam-kolanan, dan permainan-permainan lain yang memiliki tantangan untuk mereka lakukan. Inilah perbedaan kebiasaan anak laki-laki dengan anak perempuan. Sekarang anak-anak, mari kita membaca kitab suci Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Anak-anak, untuk mendalami materi tentang bacaan kitab suci, Bu Rosma mengajak anak-anak sekalian melihat tentang kisah penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan semua isi bumi ini sungguh indah dan sempurna
seperti yang tampak pada gambar. Di sini juga ada manusia laki-laki dan manusia perempuan. Manusia laki-laki dan perempuan itu bernama Adam dan Hawa. Maka setiap manusia yang diciptakan oleh Allah, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka kelebihan dan kekurangan itu tetap kita harus syukur. Nah, sekarang anak-anak, mengapa kita harus bersyukur diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan? Kita harus bersyukur karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Dengan yang lain, baik itu fisiknya maupun hobinya dan keinginan-keinginan yang lain. Mengapa Tuhan menciptakan itu berbeda? Supaya saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi anak-anak, perempuan dan laki-laki diciptakan oleh Allah supaya saling melengkapi. Maka perlu bagi kita untuk bisa menghargai teman laki-laki maupun teman perempuan. Nah, Oke, baik. Nah, di sini dikatakan tadi kita lihat antara di buku kita lihat dulu di halaman 13 kesetaraan laki-laki dan perempuan, ya kan? Kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, tadi kita lihat di sini perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu sangatlah berbeda dan jelas, ya kan? Manusia diciptakan Allah menurut rupa dan gambar dan juga menurut keunikannya. Nah, di mana di sini wanita diciptakan dengan segambar dan serupa dan juga laki-laki. Nah, kayak tadi ibu katakan tadi, laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Perbedaannya di mana? Laki-laki memiliki jarum, perempuan memiliki buah dan dada. Nah, apa lagi perbedaannya? Jenis kelamin adalah sangat berbeda, perempuan dan laki-laki. Apa lagi yang berbeda? Rambut. Ada yang laki-laki pendek, ada juga perempuan yang pendek. Bahunya. Bahu laki-laki lebih lebar daripada perempuan. Oke, baik. Tadi sudah jelas kita lihat di sini. Kita harus bersyukur karena kita diciptakan Tuhan adalah dengan sederhana dan juga dengan sempurna. Tetapi di sempurnaan itu ada juga kelebihan dan kekurangan. Ada juga keunikan kita, ya kan? Nah, baik. Di sini ibu buat dulu ada suatu tugas kelompok. Coba kita bentuk dulu kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, kita bagi dulu. Bahkan ini adalah kerja kelompok kita, yaitu bagian LKPD. Coba dulu sama-sama mengerjakan dengan temanmu. Ya. Sama-sama mengerjakan. Oke.
Itu adalah lembar tugas kelompok. Sambil kita kerja kelompok, waktu selama 15 menit Ibu kasih ya kerja kelompoknya. Dikerjakan secara baik-baik ya. Oke. Sambil bekerja, Ibu mengabsen dulu ya. Dimas, Laris, Yose, Kevin, Marcel, Deo, Deo, Gonzales. Oke, baik, semuanya hadir. Tidak ada yang absenkan? Ya, Bu. Oke, baik, kerjakan. Nah. Dan kita kumpulkan. Sudah bisa kita presentasi? Sudah. Oke, baik. Coba dulu kelompok A. Apa hasil gambar satu tadi? Coba hasil gambar tadi kelompok A. Oke, kita dengarkan kelompok A dulu ya. Apa dari kesimpulan hasil kerja kelompok mereka? Satu, apa yang telah kulimukan pada gambar samping, yaitu anak-anak yang sedang bermain bersama teman-temannya. Oke. Ada menurut pendapat kalian dari kelompok B atau kelompok C untuk menjelaskan gambar tadi? Yang gambar yang pertama ada, coba apa? Adanya kebahagiaan antara anak laki-laki dan perempuan. Ya, baik. Terus ada lagi dari kelompok C yang bisa? Ada? Memperjelaskan ya, bagus. Mereka merasakan kebahagiaan dan tidak membedakan antara satu sama lain. Ya, mereka merasakan kebahagiaan antara
kedua, tugas yang kedua, gambar A dan gambar B. Ada yang bisa menjelaskan siapa dan kelompoknya? Ada? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, baik. Kelompok B. Berdasarkan gambar, menurutmu apa perbedaan kebiasaan anak laki-laki dengan anak perempuan? Perempuan lebih suka bermain dalam hal-hal yang menarik seperti masak-masak, bermain boneka. Laki-laki lebih suka menerima tantangan seperti bermain bola. Oke, terima kasih. Nah, di sini di gambar A dikatakan anak perempuan lebih menyukai hal-hal menarik, yaitu bermain boneka dan masak-masakan. Dan juga di gambar kedua, yaitu dilihat anak laki-laki lebih senang dan lebih hobi main bola. Oke, baik, terima kasih sudah melaksanakan kerja kelompoknya yang baik dan kerjasama yang baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Masing-masing. Oke, kelompok kita akhiri pelajaran kita di pagi hari ini. Semoga diingat dan dipahami apa materi kita di pagi hari ini. Minggu depan ibu ingatkan pasti harus bisa menjawab, ya kan? Nah, lalu tadi sangat bagus dan luar biasa kerja kelompoknya dan saling kerjasama dengan temannya satu sama lain. Makanya kita itu sebagai manusia harus kerjasama dan harus musyawarah yang baik dengan teman. Kan kita diciptakan manusia itu harus memang sama-sama rukun dan sama-sama berbuat sifat yang baik. Nah, tadi ibu nilai memang semuanya nilai bagus. Semuanya sudah mulai mengenal jati dirinya, mengenal pribadi hidupnya. Ya, nah di minggu depan lebih bagus lagi dan lebih berkembang lagi dalam jati hidupnya dan dalam berpikir dan juga lebih mengerjakan tugas-tugas yang di sekolah agar bisa mampu memahami apa yang diberikan guru pelajaran. Harus bisa anak yang baik dan anak yang pintar, ya. Harus bisa karena kita orang Kristen adalah kepercayaan paling utama. Jadi di sini kita akhiri pelajaran kita di pagi hari ini. Kita sebelum mengakhiri pelajaran kita berdoa dan bernyanyi. Siapa yang bisa dulu? Tanpa disuruh yang penyanyi. Ya. Yang kedua. Oke, baik. Ini lagunya tidak ibu persiapkan. Ini lagunya yang kita bernyanyi dulu, semua berdiri. Semua berdiri. Oke. Menyambut
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari ini. Terima kasih untuk pengetahuan dan pengalaman yang kami dapatkan. Bimbinglah kami untuk menggunakan ilmu ini dengan baik dan bijak dan menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa Salam Maria. Salam Maria, berkah Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang zaman. Amin. Terpujilah nama Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi.